Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwatil habibat, alhamdulillah di kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan materi pelajaran kita yang pekan lalu sudah kita pelajari. Yang pekan lalu kita pelajari diantaranya adalah muqaddimah, bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid ya, dan keutamaan mempelajari ilmu tajwid serta tujuan mempelajari ilmu tajwid. Di antara tujuan mempelajari ilmu tajwid atau mempelajari tajwidul Quran adalah menjaga lisan agar tidak salah ketika membaca Al-Quran. Nah, salah satunya materi makharij al-huruf. Secara bahasa, makharij adalah jamak dari kata makhraj, yang artinya tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut, begitu ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu masing-masing memiliki makhraj, tempat keluar. Maka kita harus mengenalinya supaya salimah, supaya selamat, supaya betul pengucapan huruf hijaiyah kita. Nah, karena tujuan tadi mempelajari tajwidul Quran, salah satu materi yang ada di tajwidul Quran itu adalah makharijul huruf, yaitu agar selamatnya lisan ini saat membaca Al-Quran, supaya tidak salah makna, supaya tidak salah arti begitu. Selain itu juga keindahan Al-Quran itu akan lebih sempurna dengan cara melafatkan dengan sempurnanya pelafalan gitu ya, pelafalan Al-Quran, makharij Al-Quran, makharijul huruf Al-Quran. Nah, di sini ada pembagian makhraj. Secara umum makhraj huruf yaitu huruful hijaiyah ada 5 tempat. Yang pertama adalah al-jauf, yang artinya rongga mulut. Rongga mulut bisa diperhatikan di gambarnya sini ya. Ada rongga mulut, jadi nyambung dari rongga tenggorokan, rongga mulut itu semuanya terbuka, al-jauf, rongga tenggorokan sampai rongga mulut terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-halaq. Al-halaq adalah tenggorokan yang diwarnain biru itu ya, biru agak keunguan ya. Itu adalah al-halaq, tenggorokan, atau sebagian orang atau sebagian buku menyebutnya dengan kerongkongan. Kemudian yang ketiga adalah al-lisan. Lisan adalah lidah. Banyak sekali huruf-huruf hijaiyah yang keluar pada lidah atau lisan. Maka berhati-hatilah menjaga lisan ini ya. Ihfad lisanaka. Kemudian yang keempat adalah kedua bibir. Jadi ada beberapa huruf hijaiyah yang keluar dari bibir, kedua bibir, baik dengan cara nanti membulatkan atau dengan cara dengan cara menutup kedua bibir rapat-rapat ya, dan lain sebagainya. Yang keempat. Kemudian yang kelima adalah al-khayshum. Al-khayshum artinya adalah rongga hidung. Jadi kenapa kita harus mengenali makharij ya? Karena kalau kita tidak kenali, nanti sebagian huruf hijaiyah makhrajnya akan salah tempat gitu. Jadi bisa jadi huruf-huruf yang tidak seharusnya keluar dari al-khayshum nanti dikeluarkan dari hidung. Nah, ini salah tempat gitu. Ada sebagian huruf yang harusnya keluar dari tenggorokan, tapi keluarnya baru sampai pangkal lidah misalnya. Maka
Pentingnya belajar makharijul huruf adalah supaya pelafalan huruf hijaiyah ini sempurna, dan ini akan menambah keindahan bacaan Al-Quran kita, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pembagian makhraj secara terperinci. Kalau yang pertama tadi pembagian makhraj secara umum. Nah, sedangkan secara terperinci makharijul huruf itu berjumlah 17. Yang pertama adalah al-jauf. Nah, yaitu rongga mulut, rongga tenggorokan. Dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut ini terbuka sempurna. Tidak nutup ya, katupnya ini enggak nutup, jadi terbuka. Terbuka ya. Nah, di rongga mulut ini atau al-jauf, yang keluar dari rongga ini, dari makhraj ini adalah huruf-huruf mad. Apa itu huruf mad? Huruf mad adalah apabila fathah bertemu dengan kasrah, kemudian kasrah bertemu dengan ya mati, kemudian yang ketiga adalah apabila dhammah bertemu dengan wawu mati. Nah, artinya semua huruf hijaiyah yang kalau dia harokatnya fathah, kemudian setelah fathah datang alif tentunya alif mati ya, maka dia di sini adalah huruf mat. Nah, makhraj huruf hijaiyah tersebut tempatnya adalah sesuai dengan makhrajnya. Adapun matnya, panjangnya itu dia keluar dari al-jauf ini atau rongga mulut. Saya contohkan di sini alif fathah bertemu dengan alif, jaa ya, jaa, rongga tenggorokan hingga rongga mulut terbuka. Nggak mungkin kita ngucapin huruf mat kemudian rongga tenggorokan mulut ini tertutup ya, misalnya nggak bisa ya. Jaa khalaqna panjang. A'udhu nggak bisa tertutup, nggak bisa ya, tetap harus dibuka secara sempurna. Kemudian contoh dari kasrah bertemu dengan ya, nasta'inu. Banyak sekali contoh-contoh huruf mat yang keluar dari al-jauf ini. Man amana, ini adalah huruf mat. Contoh lagi misalnya ghislin, azizun hakim, ghafurur rahim. Nah, ini semuanya adalah huruf-huruf mat yang makhrajnya adalah al-jauf atau rongga tenggorokan hingga rongga mulut terbuka, posisinya terbuka. Tidak mungkin bisa keluar huruf kalau posisinya tertutup. Tayyib, yang berikutnya adalah al-halaq. Al-halaq atau tenggorokan. Tenggorokan ini ada beberapa huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari al-halaq, dari tenggorokan ini. Di antaranya ada tiga makhraj. Jadi al-halaq, tenggorokan ini terbagi menjadi 3. Pangkal tenggorokan yang pertama, yang kedua tengah tenggorokan, dan yang ketiga adalah ujung tenggorokan. Pangkal bisa dilihat gambarnya di situ paling bawah, pangkal ya, pangkal tenggorokan, tapi nggak sampai dada ya, pangkal paling bawah tenggorokan tapi masih di tenggorokan, bukan bawah ya. Kemudian naik sedikit atau yang disebut dengan tengah tenggorokan, dan yang terakhir adalah ujung. Dan ujung ini dia hampir berdekatan ya. Dia berdekatan dengan pangkal lidah, tapi tidak sampai pangkal lidah. Jadi masih di posisi tenggorokan, cuma dia yang paling atas. Nah, ada apa saja hurufnya? Yang pertama, tenggorokan bagian bawah atau pangkal tadi ya, ada 2 huruf, hamzah dan ha. Jadi hurufnya hamzah dan ha.
bukan alif ya. Kalau alif itu mad, tanda panjang, dia alif namanya. Tapi kalau alif kemudian ada kepala hamzahnya, maka dia disebut dengan hamzah. Jadi hamzah dan ha makhrajnya adalah tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Kemudian naik sedikit ada huruf ain dan ha. Huruf ain, hurufnya, kalau saya bilang hurufnya berarti disebut hurufnya ain. Ain dan ha. Kalau nanti sudah berharokat maka dia baru a, ai, au ya. Ha, hai, hau. Ini kalau saya sebut hurufnya berarti ain, ha, hamzah, ha. Dan yang terakhir makhraj al-halak yang paling ujung tenggorokan bagian atas adalah huruf ghain dan kha. Ghain, huruf ghain dan kha. Ghain dan kha paling ujung. Kita ulangi, paling bawah ada hamzah dan ha. Bagian tengah ada ain dan ha. Kemudian paling ujung ada huruf ghain dan kha. Maka di sini kita tidak boleh salah menempatkan huruf atau mengeluarkan huruf hijaiyah dari makhrajnya. Contoh kecil hamzah dan ain. Hamzah dan ain meski dia sama-sama makhrajnya adalah tenggorokan, tapi secara pembagian hamzah dia tempat keluarnya adalah yang paling bawah, tenggorokan paling bawah, sedangkan ain adalah naik sedikit dari huruf hamzah. Maka di sini kita tidak boleh salah mengucapkannya. Misalnya kata Rabbul Alamin. Alamin. Tidak boleh kita baca Rabbul Alamin. Secara makhraj dia salah. Ketika makhraj salah, bisa merubah makna di beberapa kata atau di beberapa kalimat dalam Al-Quran. Makanya kita harus berhati-hati. Rabbul Alamin artinya adalah Rabb semesta alam atau Allah ya, Tuhan semesta alam. Sedangkan kalau kita membacanya Rabbul Alamin, alamin bukan ain tapi hamzah ya, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Maka ini makhrajnya salah dan bisa berubah menjadi makhraj huruf yang lain, yang tadinya huruf ain berubah menjadi makhraj huruf hamzah, maka secara makna bisa berubah. Apa arti dari alamin? Alamin artinya adalah orang-orang yang sakit. Nah, Rabbul Alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Subhanallah. Yang harusnya Tuhan semesta alam menjadi Tuhannya orang-orang sakit ya. Jadi bisa salah kaprah. Contoh lain misalnya mungkin saya contohkan bukan huruf halak ya. Contoh misalnya sin dan shin. Sin dan shin. Qulu qawlan syadida. Qulu qawlan sadida. Afwan, bukan syadida tapi sadida. Maka seandainya kita membacanya pakai huruf shin, qulu qawlan syadida, pengennya kita memfasih-fasihkan gitu ya. Padahal secara tidak sengaja kita sudah salah ya. Kata sadid itu bisa dimaknai dengan tegas, sedangkan syadid pakai shin itu artinya keras. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah dengan perkataan yang tegas gitu. Tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras, tapi tegas ya. Adapun kalau kita membacanya dengan syadida, wa qulu qawlan syadida, maka artinya adalah dan katakanlah dengan perkataan yang keras, maka berbeda maknanya ya, bisa berubah maknanya. Maka di sini pentingnya belajar makharij al-huruf supaya huruf bacaan atau tilawah Al-Quran kita benar ya secara makhraj dan tidak terjerumus pada kesalahan yang bisa merubah makna Al-Quran, makna bacaan itu sendiri.
Baik, di halaman ini kita coba latihan ya. Dari ke-6 huruf yang keluar dari al-halak, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, dan kha. Siap-siap bisa ditirukan nanti, bisa sambil dilihat buku Utsmaninya di halaman 11 hingga halaman 13. Kita ambil beberapa huruf yang keluar dari makhraj. Yang pertama ada huruf hamzah. A i u ba, a i u ba, u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Perhatikan huruf hamzah dari depan sampai belakang tetap huruf hamzah, tidak berubah menjadi huruf ain ya, bukan a i u ba, bukan, tapi a i u, a i u di depan, di tengah, di belakang tetap menjadi huruf a. Minal mu ni bukan mu ni, mu ni ma i an ani a. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah huruf ha. Huruf ha ada di halaman 13. Ha, hi, hu, bah. Bah saat mati. Bah dari tenggorokan paling bawah. Jangan terlalu dalam ya, bukan bah. Nah, ini kalau ini terlalu dalam, nanti makhrajnya dari dada. Padahal huruf yang keluar dari dada itu tidak ada. Atau bah. Nah, kalau bah ini tenggorokan paling ujung ya, nanti jadi huruf ha. Jadi makhrajnya adalah pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, ma, hi, han, hani, ha. Kemudian yang kedua ada tenggorokan bagian tengah, keluar huruf ha dan ain. Ha dan ain. Ha, hai, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, ma, hi, han, hani, ha. Berikutnya huruf ain. Ai, au, ba, ai, au, ba, au, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, ai, an, ani, a. Ain, tetap ain dari depan sampai belakang, jangan berubah. Yang tadinya depan ain sampai belakang nanti jadi hamzah. Ai, au, ba, ba, lembut ya, tidak terlalu kaku, ba ya, ba, ba, ai, au, ba, au, an, dan makhraj huruf ain adalah tenggorokan bagian tengah, sama sekali tidak keluar dari al-khayshum, tidak keluar dari rongga hidung. Jadi bukan ngu, ngangi, ngu, nah, tidak. A, ai, au, makhrajnya adalah tenggorokan, bukan hidung. Kemudian berikutnya adalah makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan, tempat keluarnya huruf hijaiyah yang ketiga adalah al-lisan, yaitu lidah. Huruf-huruf yang keluar dari makhraj ini atau lidah itu ada setidaknya berapa? Ada banyak sekali ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas 3 dulu ya. 3 makhraj, 3 poin atau 3 tempat. Insyaallah di kesempatan berikutnya akan kita bahas secara utuh ya. Nah, di sini kita bahas 3 dulu. Yang pertama adalah huruf qaf. Mana makhrajnya? Tempat keluarnya adalah dia pangkal lidah. Keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit ya. Atau pangkal lidah yang paling belakang ya. Jadi tadi saya bilang ketemu dengan langit-langit, ini bukan langit-langit yang di atas lidah tengah-tengah ya, tapi langit-langit yang paling belakang atau langit-langit yang lembek ya. Jadi dia pokoknya paling belakang, pangkal lidah paling belakang setelah
ujung tenggorokan tadi ya, makhraj huruf kha dan ghain, nah datang setelahnya ada pangkal lidah, maka itu adalah makhraj dari huruf qaf ya. Ko, qi, qu, ba, ko. Insyaallah nanti di halaman berikutnya kita latihan. Kemudian yang kedua adalah huruf kaf. Kaf ya, pangkal lidah setelah huruf qaf. Jadi maju sedikit ada huruf kaf. Ka. Ko, qi, qu. Ko, qi, qu. Sama sekali tidak ada nafas yang mengiringi. Adapun huruf kaf adalah makhrajnya maju sedikit setelah huruf qaf. Dan yang membedakan adalah sifatnya. Sifat huruf kaf itu ada al-hamas. Apa itu al-hamas? Al-hamas adalah nafas yang mengiringi saat huruf tersebut diucapkan. Ya. Ka, ki, ku. Ka. Jadi ada nafas yang mengiringi ka, ki, ku, terutama saat mati. Bakr, bakr. Jadi dia lebih terasa hamsnya. Adapun huruf qaf tidak sama sekali, tidak ada nafas yang mengiringi. Ko, qi, qu. Dan saat mati dia memantul karena huruf qaf ini adalah salah satu sifatnya adalah qalqalah. Jadi saat mati memantul. Baqo, baqo, qabli. Nah, kalau ini huruf ba yang mantul ya. Jadi huruf qaf itu saat mati memantul. Adapun huruf kaf dia tidak memantul, hanya nafas yang mengiringi. Bakr, rabbuk, misalnya man rabbuk. Yang ketiga adalah huruf jim, shin, dan ya. Makhrajnya adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Tengah lidah, jadi lidah bagian tengah bertemu dengan langit-langit. Ini makhraj dari 3 huruf, huruf jim, shin, dan huruf ya. Ja, ji, ju, baje. Sha, shi, shu, bash. Sha, sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Kalau dirasa-rasa ketiga huruf ini semuanya mengandung huruf ya, ya enggak? Ja, sha, ya. Semuanya makhrajnya adalah tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Dan yang termasuk huruf qalqalah hanya satu, yaitu huruf jim. Ketika mati dia memantul. Baje, baje. Jadi bukan baj, tapi baje. Naj'al, naj, yaj'al, alam yajidka. Nah, ini huruf dal ya, yang qalqalah ya. Kalau huruf jim nanti kita contohkan. Baik, itu adalah 3 makhraj yang kita bahas atau memuqaddimai makhraj yang keluar dari lisan. Berikutnya nanti kita coba latihan. Kemudian latihan berikutnya atau tadribat berikutnya adalah huruf yang keluar dari al-lisan. Yang kita pelajari tadi ada 5 huruf, terbagi menjadi 3. Kita ambil 3 dulu ya, dari 10. 3 makhraj dari 10 makhraj yang keluar dari lidah. Yang pertama adalah huruf qaf. Huruf qaf ada di halaman 13. Qaqi, qubaqo, quqan, qani, qaqna, minal muqni, maqiqan, qaniqa. Perhatikan, ko sama sekali tidak ada hamsnya, tidak ada nafasnya. Kemudian saat mati dia memantul. Baqo, baqo, minal muqo, muqni, maqiqan, qaniqa. Dan seringkali terjadi kesalahan huruf qaf itu adalah ketika ngucapin qaf itu ada semacam pantulan gitu ya, kayak ini makhrajnya adalah tenggorokan, bukan pangkal lidah. Jadi dia pangkal, bukan tenggorokan. Ko biasa, ko, ti, qu, baqo. Yang kedua adalah huruf kaf.
kakiku bak. Nah, kalau ini ada nafas yang mengiringi. Kakiku bak. Kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Bawahnya qaf ya. Kalau makhrajnya depannya qaf atau qaf naik sedikit ada huruf kaf. Kemudian tengah lidah bertemu dengan langit-langit ada 3 huruf. Yang pertama huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Huruf jim ada di halaman 11. Ja, ji, ju, baje. Baje. Jujan, jani, jajna, minal, mujni, majijan, jani, ja. Jujan, jujan, jani, jajna, jani, jajna, minal, mujni, majijan, jani, ja. Dari depan sampai akhir istiqomah, huruf jim tidak berubah menjadi huruf zai ya. Seringkali huruf jim terbaca huruf zai ya, sampai yang terakhir nanti mazizang janija ya, atau dan huruf jim ini cara mengeluarkannya makhrajnya dia ada huruf y nya ya, ja, ja, tidak medok, bukan ja, dan tidak keluar nafas ya, ja, Jakarta, tidak, ja, ja, Jakarta ya, Jogja, ja, jaji, ju, baje, baje. Dan yang kedua adalah huruf shin. Sha, shi, shu, bash, bash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Ya, yi, yu, bay, bay. Ya sukun sama dengan i. Ya, yi, yu, bay. Yu, yai, yani, yaina, minal, muyni, mayi, yai, yani, ya. Alhamdulillah. Intahaina, selesai dari makhraj huruf bagian pertama.